Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Jumat 2 Agustus 2024 dengan judul Guru Terbesar. Ayatnya di dalam Markus 4 ayat yang 2. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan. Agama Kristus tidak pernah merendahkan yang menerimanya. Agama Kristus tidak pernah menjadikan mereka kurang sopan atau kasar, kurang ajar, atau mementingkan diri sendiri, geram, atau bengis. Sebaiknya itu akan menghaluskan perasaan, menguduskan pertimbangan, dan memurnikan serta memuliakan pikiran, membawa mereka ke dalam tuntunan Yesus Kristus. Cita-cita Allah bagi anak-anaknya lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia yang tertinggi. Allah yang hidup telah memberikan dalam hukumnya yang kudus sebuah salinan dari tabiatnya. Guru terbesar yang pernah dikenal dunia adalah Yesus Kristus, dan apakah standar yang dia berikan bagi semua orang yang percaya kepadanya? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, dalam Matius 5 ayat 48. Sebagaimana Tuhan itu sempurna dalam lingkup tindakannya yang tinggi, demikian juga manusia bisa sempurna dalam lingkup kemanusiaan mereka. Tujuan karakter Kristen adalah keserupaan dengan Kristus. Di hadapan kita terbuka jalan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kita memiliki tujuan untuk dicapai, standar untuk diperoleh yang mencakup segala sesuatu yang baik dan murni dan mulia dan luhur. Harus ada perjuangan terus-menerus dan kemajuan terus-menerus ke depan dan ke atas menuju kesempurnaan tabiat. Tanpa karya ilahi, manusia tidak dapat melakukan hal yang baik. Tuhan memanggil setiap orang untuk bertobat, namun pria dan wanita bahkan tidak dapat bertobat kecuali Roh Kudus bekerja di dalam hati. Tetapi Tuhan tidak ingin seorang pun menunggu sampai dia merasa telah bertobat, lalu dia mengambil langkah menuju kepada Yesus. Juru selamat terus-menerus menarik orang untuk bertobat. Mereka hanya perlu menyerahkan diri untuk ditarik, dan hati mereka akan luluh dalam penyesalan. Kepada umat manusia diberikan bagian dalam perjuangan besar untuk kehidupan abadi ini. Dia terus menyambut pekerjaan Roh Kudus. Dibutuhkan perjuangan untuk menerobos kuasa kegelapan, dan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya untuk mencapai hal ini. Tetapi manusia bukanlah makhluk yang pasif untuk diselamatkan dalam kemalasan. Pria dan wanita dipanggil untuk meregangkan setiap otot dan melatih setiap kemampuan dalam perjuangan untuk keabadian. Namun Tuhanlah yang memberikan daya hasilnya. Tidak ada manusia yang bisa diselamatkan dalam kemalasan. Tuhan meminta kita berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Renungkan lebih dalam. Jika Yesus mengajari saya hari ini, satu hal apakah yang ingin saya pelajari? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, terpujilah Dia atas kesempatan yang Tuhan berikan kembali kita dapat mendengarkan pekabaran firman Tuhan dan juga memuliakan Dia pada hari yang dipercayakan bagi kita. Bahwa sesungguhnya kita memperoleh poin yang penting pada saat kita hidup di dalam Tuhan, maka tentunya kita tidak dapat bergantung dalam kekuatan kita sendiri, dan kita berada di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, cobaan, di dalam dunia yang sesak dengan dosa ini. Maka kita juga menghadapi kekuatan yang sangat besar, di mana setan berusaha untuk membuat kita jatuh dan jauh daripadanya. Kemampuan yang ada pada kita tidak akan mampu untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi justru pada saat kita memohon rahmat-Nya, kita menyerahkan kehidupan kita, Dia akan menopang kita dan membawa kita. Tetapi semua ini bukan berarti bahwa kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi justru dengan penuh kekuatan dan kuasa yang ada pada kita, kita menyerahkan, kita akan ditolong Tuhan. Sehingga ada satu bentuk kerjasama di mana kita membiarkan Tuhan yang akan menuntun dan memberikan kekuatan itu. Dan kita bukanlah
sebagai anak-anak Tuhan yang malas, tetapi Tuhan akan menopang dan menolong setiap orang yang menyerahkan kekuatannya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan pada saat ini, jikalau kita benar-benar menerima kasih karunia-Nya, maka tentunya kita akan belajar, kita akan melangkah, melakukan segenap kehendak-Nya, bukan oleh karena kekuatan kita yang membawa kepada kesombongan, tetapi kita bersukacita, bersyukur atas segala rahmat Tuhan yang membawa kita untuk bisa sempurna di hadapan-Nya. Terpujilah Dia dan biarlah hari-hari kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau oleh karena pekabaran yang indah menjadi bagian kami. Kami bersyukur, bersukacita oleh karena Tuhan memberikan kembali kehidupan bagi kami, untuk kami dapat nikmati, dan juga satu kesempatan untuk kami dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami tidak memiliki kekuatan, tapi kami memiliki Engkau yang akan menopang dan menuntun kami ya Bapa, untuk dapat melakukan segenap kehendak Tuhan, perintah-perintah-Mu, dan menaklukkan segala tantangan pencobaan yang diperhadapkan setan kepada kami. Ya Bapa, terima kasih. Hari ini dimanapun umat Tuhan berada, baik di pedesaan, di perkotaan, Tuhan yang akan menyertai ya Bapa. Biarlah kuasa Tuhan yang akan selalu menuntun. Bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah hidup mereka. Demikian juga yang lemah iman, Tuhan kuatkan dan teguhkan ya Tuhan. Terutama ya Bapa, biarlah anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka juga akan tetap setia ada di dalam Tuhan. Berikan kebijaksanaan bagi orang tua untuk dapat mengarahkan dan menuntun mereka dalam segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan umat-Mu. Bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Ya Bapa yang di sorga, tentu banyak juga umat Tuhan yang berduka cita dan juga mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Biarlah Tuhan juga yang akan selalu memegang tangan mereka ya Bapa, meluputkan dari segala mara bahaya, dan juga memberikan jalan-jalan yang membawa mereka untuk hidup damai dan dipenuhi dengan sukacita. Terpujilah Engkau untuk segala rahmat-Mu menjadi bagian kami melalui hari ini. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.